Timur Tengah makin memanas. Israel dan Hamas saling serang lagi. Serangan udara Israel ke Gaza membuat kelompok Hamas membalas dengan menembakkan ratusan roket ke Israel. Setidaknya sudah menewaskan 6 di sisi Israel. Hamas adalah kelompok yang berkuasa di Gaza. Kelompok itu mengklaim Israel sudah menghabisi orang-orang yang tidak berdosa yang dekat dengan kamp pengungsi Jabalia dan menyalahkan Zionis atas kejadian ini. Namun parahnya militer Israel menolak bertanggung jawab dengan mengatakan ledakan tersebut disebabkan roket yang diluncurkan oleh sebuah kelompok radikal. Israel juga mengatakan dia tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Gaza semalam. Sementara itu, Israel masih ingin melanjutkan serangannya menghantam apa yang mereka klaim sebagai gudang senjata yang bersembunyi di kawasan pemukiman penduduk. Walhasil serangan itu menghancurkan sejumlah wilayah ataupun desa di Gaza, namun tidak tepat sasaran atas apa yang ingin Israel hancurkan di sana. Hamas membalas serangan udara Israel itu dengan menembakkan roket salvo yang berjumlah ratusan yang mengenai ibu kota Israel yaitu Tel Aviv. Layanan ambulan Israel mengatakan Hamas sudah menembakkan lebih dari 400 roket ke Israel. Hal itu menyebabkan sirene-sirene di seluruh Israel berbunyi hingga orang-orang berlari untuk berlindung ke tempat-tempat perlindungan dari bom. Tak hanya Jihad Islam Palestina yang bertempur melawan Israel, namun Hamas juga turun tangan mengatasi penjajah Zionis sekutu Amerika ini. Digunakan untuk membombardir Israel, rupanya inilah deretan senjata militer yang digunakan Hamas, yaitu senjata dari Rusia dan juga Korea Utara. Bentrokan Israel-Hamas yang terjadi belakangan ini telah disaksikan dunia sebagai bentrokan paling dahsyat sejauh ini. Dunia menyaksikan bagaimana Israel menggunakan senjata mulai dari roket, rudal anti-tank, dan pemandu drone, kamikaze, hingga sistem pertahanan udara dan pesawat tempur. Konflik ini dimulai ketika kedua belah pihak berwenang Israel dilaporkan melakukan pengusiran warga Palestina dari sejarah dan juga dari lingkungan Yerusalem Timur. Bentrokan kemudian terjadi antara polisi Israel dan juga umat Palestina di Masjidil Aqsa. Sementara itu, menurut beberapa sumber, rudal yang digunakan Hamas dalam konflik yang sedang berlangsung sebagian besar diproduksi atau hasil kerjasama dengan bantuan asing dengan jangkauan maksimum 12 km hingga 120 km. Menurut para ahli militer, sebagian besar rudal ini adalah A-120 yang dipasang pada peluncur buatan sendiri dengan masing-masing 8 tabung. Rudal S-40 dengan jangkauan 40 km juga diluncurkan melalui peluncur 8 tabung digunakan. Rudal ini disimpan di bunker bawah tanah ditimbun di pasir untuk disembunyikan dari pesawat mata-mata Israel. Mereka dikeluarkan dari silo ke dalam tabung peluncuran dan ditembakkan. Hamas juga menggunakan peluncur roket yang dipasang di truk pickup dan juga jalur peluncuran individu. Secara umum, peluncur ini terlihat kurang rapi dibandingkan gambar dan video propaganda. Hamas juga menggunakan berbagai peluncur roket BM-21 Grad dari era Soviet yang populer di pasar internasional. Selain itu, roket buatan Cina juga digunakan oleh militer Hamas. Selain rudal, Hamas telah menggunakan peluru kendali anti-tank ATGM melawan IDF dan juga kendaraan sipil Israel. Menurut informasi dari sumber independen, Hamas mengoperasikan banyak ATGM buatan Rusia seperti Konkurs, Kornet, Malyutka, Bullseye 2, Korea Utara, dan Milan, Eropa, menurut informasi dari sumber independen.
EA Times mengatakan tidak dapat memverifikasi kebenaran klaim tersebut. Hamas juga dikenal karena menggunakan mortir yang ekstensi mereka yang memiliki rudal anti pesawat. Sementara itu, Israel juga memiliki senjata untuk melakukan serangan balik, di antaranya yaitu besi Iron Dome yang menonjol dengan tampilan yang biasa dipamerkan oleh IDF. Serangan udara Israel ke Gaza membuat kelompok Hamas membalas dengan menembakkan ratusan roket ke Israel. Setidaknya sudah menewaskan 6 di sisi Israel. Hamas adalah kelompok yang berkuasa di Gaza. Kelompok itu mengklaim Israel sudah menghabisi orang-orang yang tidak berdosa yang dekat dengan kamp pengungsi Jabalia dan menyalahkan Zionis atas kejadian ini. Namun parahnya militer Israel menolak bertanggung jawab dengan mengatakan ledakan tersebut disebabkan roket yang diluncurkan oleh sebuah kelompok radikal. Israel juga mengatakan dia tidak ingin bertanggung jawab atas apa yang terjadi di Gaza semalam. Sementara itu, Israel masih ingin melanjutkan serangannya menghantam apa yang mereka klaim sebagai gudang senjata yang bersembunyi di kawasan pemukiman penduduk. Walhasil serangan itu menghancurkan sejumlah wilayah ataupun desa di Gaza, namun tidak tepat sasaran atas apa yang ingin Israel hancurkan di sana. Hamas membalas serangan udara Israel itu dengan menembakkan roket salvo yang berjumlah ratusan yang mengenai ibu kota Israel yaitu Tel Aviv. Layanan ambulan Israel mengatakan Hamas sudah menembakkan lebih dari 400 roket ke Israel. Hal itu menyebabkan sirene-sirene di seluruh Israel berbunyi hingga orang-orang berlari untuk berlindung ke tempat-tempat perlindungan dari bom. Tak hanya Jihad Islam Palestina yang bertempur melawan Israel, namun Hamas juga turun tangan mengatasi penjajah Zionis sekutu Amerika ini.